Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak kepada Yang Tuhan Maha Esa atas kesempatannya pada hari ini saya bisa mempresentasikan ujian tengah semester teori akuntansi yang di sini saya membawa penelitian yang berjudul pengaruh metode pembayaran Shopee PayLater dan pendapatan terhadap keputusan mahasiswa dalam pembelian pada e-commerce Shopee di Jakarta Timur. Nah, untuk dari latar belakang itu sendiri, jadi kalau di era perkembangan teknologi pada saat ini, khususnya di Indonesia, ini ya pasti sudah mulai berkembang dengan pesat, apalagi sekarang sudah mulai masuk ke titik 4.0, yang dimana semua itu berbasis teknologi. Dan teknologi sendiri pun juga nggak cuma ngebahas tentang masalah hardware ataupun software, tapi banyak hal. Nah, khususnya kita bakal ngebahas ngomongin soal tentang software. Berhubungan dengan adanya suatu penelitian ini, sebenarnya fokusnya memang di ngomongin soal tentang teknologi. Tetapi ada beberapa hal yang mendasari teknologi tersebut itu banyak sekali dimanfaatkan oleh masyarakat zaman sekarang. Nah, apalagi penggunaan yang sekarang ini e-commerce. Nah, e-commerce ini merupakan salah satu bentuk perkembangan teknologi di bidang software yang sangat luar biasa sekali dimanfaatkan oleh banyak orang. Nah, pada saat ini pun juga e-commerce itu sendiri kan merupakan salah satu hal yang memang sekiranya di mana e-commerce ini tuh jadi salah satu bentuk transisi manusia itu dimanjakan ataupun dipermudah segala aksesnya. Nah, ada e-commerce ini pun juga sendiri sekarang kita ngomongin soal tentang e-commerce yang berbasis pada marketplace. Sekarang itu apalagi di masa pandemi seperti ini, semua orang itu sudah mulai berada di rumah aja, dan juga pemanfaatan teknologi khususnya pada marketplace, orang nggak perlu belanja datang ke suatu tempat, tetapi mereka pun juga menggunakan handphone bisa membeli suatu barang yang harusnya mereka ke suatu tempat, jadi tidak perlu karena adanya si marketplace ini. Nah, menurut penelitian itu sendiri, marketplace yang akan saya bahas ini sebenarnya Shopee. Kenapa sih Shopee? Yang pertama, kalau menurut laporan terbaru kuartal 2 2020, peta e-commerce iPrice, posisi pertama itu diambil oleh Shopee karena pengunjung website Shopee itu sendiri mencapai 93,44 juta per bulan. Nah, ini menduduki posisi pertama, sementara di posisi kedua ada Tokopedia dengan ada 86,103 juta per bulan, terus juga disusul dengan marketplace lainnya. Nah, di Shopee itu sendiri, saya akan membahas juga di Shopee itu nggak Shopee aja sih, di semua marketplace itu sendiri pun juga ada banyak banget fitur-fitur yang mendukung. Fokusnya di sini saya pengen tekankan adalah fintech atau financial technology. Di sini pun juga saya melihat Shopee sendiri pun juga menyediakan fitur fintech ya. Ada Shopee Pay ya. Tapi nggak cuma itu doang, Shopee Pay pun juga ada baru lagi yaitu Shopee PayLater. Nah, di Shopee PayLater ini sendiri pun juga sebenarnya apa sih fitur Shopee PayLater? Jadi sebenarnya Shopee PayLater itu merupakan salah satu bentuk pembayaran beli sekarang bayar nanti lah ibaratnya gitu. Karena di PayLater ini sendiri kita bisa beli barang dan hitungannya misalkan beli di tanggal 1 Januari itu bisa bayar tanggal 30 Januari. Jadi ibaratnya dapat barangnya sekarang tapi bayar nanti. Itu adalah salah satu fitur dari Shopee PayLater. Nah, lalu apa sih keuntungannya Shopee PayLater? Jadi PayLater ini tuh yang pertama nggak perlu kartu kredit. Nah, kedua terus juga itu bisa dicicil. Terus juga solusi mudah juga buat orang yang terdesak. Terus juga nggak ada biaya potongan administrasi. Nah, cuman ada sedikit kekurangan kalau ya pasti umum sih ya, namanya juga peminjaman atau hutang pasti ada suatu bunga. Dan juga kalau misalnya kita bilang Shopee PayLater sendiri pun juga ada suatu kekurangan itu dia jangka waktunya itu nggak panjang, nggak seperti finansial teknologi yang berbasis PayLater yang lain-lainnya. Nah, lalu kalau menurut kenapa sih sebenarnya saya mau ngebahas Shopee PayLater khususnya, karena menurut dari surveinya Research Institute of Socio-Economic Development atau bisa kita sebut riset, nah pengguna fitur di Shopee yang menggunakan PayLater itu mencapai 52,06%. Nah,
Kalau misalkan yang pay later di Gojek di selanjutnya kedua itu ada 31,28%, Tokopedia ada 10,35%, dan Traveloka 3,23%, dan diikuti aplikasi-aplikasi lainnya. Nah, dengan data tersebut bisa kita katakan juga nih bahwa Shopee Pay Later ini banyak banget penggunanya dibandingkan marketplace lain-lainnya. Nah, bisa dikatakan juga Shopee Pay Later ini kan dia ada salah satu syaratnya adalah 17 tahun minimal umurnya. Nah, sebenarnya dari uraian apa yang saya bahas ini sebenarnya udah ada yang ngomongin soal tentang Shopee Pay Later. Tapi di situ yang ngebahas ini adalah Putri dan juga Iriani. Mereka membicarakan penelitiannya adalah pengaruh kepercayaan dan kemudahan terhadap keputusan pembelian menggunakan pinjaman online Shopee Pay Later. Nah, tentu yang akan saya bahas pada saat ini pun juga bukan hal yang sama, tapi adalah suatu hal yang perkembangan, suatu wawasan baru juga yang pengen saya teliti dengan saya ambil judul adalah pengaruh metode pembayaran Shopee Pay Later dan pendapatan terhadap keputusan mahasiswa dalam pembelian pada marketplace Shopee di Jakarta Timur. Nah, yang pasti di sini saya juga merangkai rumusan masalah. Yang pertama, apakah metode pembayaran Shopee Pay Later mempengaruhi hasil keputusan mahasiswa yang berdomisili di Jakarta Timur untuk membeli? Yang kedua, apakah kepuasan penggunaan metode pembayaran Shopee Pay Later mempengaruhi hasil keputusan mahasiswa berdomisili Jakarta Timur untuk membeli? Nah, yang terakhir, apakah pendapatan mahasiswa berdomisili Jakarta Timur mempengaruhi nih keputusan dalam penggunaan metode pembayaran Shopee Pay Later untuk membeli? Oke. Nah, selanjutnya ada pun juga batasan masalah bertujuan supaya penelitian ini pun juga tidak simpang siur, terfokuskan arahnya karena di sini saya akan lebih berfokus untuk penelitian yang bersifat kuantitatif. Terus juga subjek penelitian ini juga mahasiswa aktif yang memiliki pendapatan pribadi dan juga berdomisili di Jakarta Timur. Oke. Nah, selanjutnya yang pasti mahasiswa yang sudah pernah menggunakan fitur Shopee Pay Later khususnya pada tahun 2021. Jadi penelitian pun juga harus fresh. Nah, dengan adanya penelitian ini pun juga ada tujuan. Yang pertama, pengen banget mengetahui pengaruh metode pembayaran Shopee Pay Later terhadap pendapatan dan keputusan pembelian mahasiswa di Jakarta Timur. Nah, selanjutnya mengukur tingkat keberhasilan nih metode pembayaran Shopee Pay Later terhadap keputusan pembelian mahasiswa. Dan yang terakhir, kita pengen banget tahu bagaimana efektivitas mahasiswa dalam menggunakan metode pembayaran Shopee Pay Later. Nah, untuk manfaatnya itu sendiri pun juga ada dua. Untuk manfaat akademik, yang pasti kami harap pun juga bisa menjadi suatu wawasan lebih luas lagi mengenai tentang efektivitas pemanfaatan fintech ini sendiri, finansial teknologi, karena Shopee Pay Later termasuk bagian dari fintech yang dapat dikembangkan menjadi suatu tren ataupun juga perkembangan era teknologi untuk mensejahterakan aktivitas manusia. Tentu pasti kita pengen banget nih hasil penelitian ini pun juga bisa bermanfaat untuk orang lain. Nah, selanjutnya untuk masalah manfaat praktisnya yang pasti ini kita juga pengen memberikan wawasan kepada seluruh masyarakat untuk dalam mengambil keputusan dan juga wawasan mengenai penggunaan fintech atau finansial teknologi agar dapat memanfaatkan dengan baik perkembangan teknologi yang telah disediakan. Oke, selanjutnya ada beberapa kajian teori atau ada di bab 2 ini kita bakal ngomongin soal tanggung pustaka, ada juga kajian teori yang dimana akan saya menjadi suatu acuan supaya untuk meluruskan ataupun juga membantu dalam penelitian ini. Yang pertama, saya akan ngomongin soal tentang perilaku konsumtif. Apa sih itu perilaku konsumtif? Tapi sebelum itu kita bakal ngomongin soal tentang apa itu konsumtif. Jadi konsumtif itu merupakan kata sifat yang memiliki arti seperti mengonsumsi atau memakai namun tidak menghasilkan sendiri. Nah, biasanya juga digunakan pada masalah yang berkaitan perilaku konsumen dalam kehidupan manusia sehari-hari. Nah, kalau menurut Sumartono pada tahun 2002 dalam buku Effendi 2016, konsumtif itu adalah suatu keinginan untuk mengkonsumsi barang dan jasa yang sebenarnya kurang diperlukan secara berlebihan untuk mencapai kepuasan. Nah, kalau misalkan itu ngomongin konsumtif, ada juga pengertian dari perilaku konsumtif itu sendiri. Jadi perilaku konsumtif adalah suatu perilaku yang tidak lagi didasarkan pada pertimbangan yang rasional, melainkan karena adanya keinginan yang sudah mencapai taraf yang tidak rasional lagi. Itu menurut Effendi pada tahun 2016. Nah, pengertian tersebut juga dapat kita katakan bahwa perilaku konsumtif itu sendiri berdasarkan pada tingkat memenuhi kepuasan ataupun keinginan dalam
mengonsumsi suatu hal. Nah, adapun juga ada macam-macam perilaku konsumtif. Ini menurut swasta dan juga Handoko. Jadi ada impulsif buying. Jadi impulsif buying itu lebih ke arah pembelian yang berlebihan. Kalau ada juga non rasional buying, yaitu perilaku pembelian yang tidak rasional. Kalau wasteful buying itu perilaku pembelian yang bersifat boros. Nah, selanjutnya ada juga nih menurut Sumartono pada tahun 2002 dalam buku Effendi juga, sebenarnya membeli produk itu biasanya karena iming-iming hadiah pembelian. Jadi sebenarnya lebih karena faktor-faktor apa aja sih? Biasanya ada iming-iming hadiah, ataupun juga kemasan yang menarik, branding yang cukup sangat baik, terus juga membeli produk juga karena menjaga tampilan untuk gengsi, terus juga membeli produk atas pertimbangan harga, membeli produk hanya sekedar menjaga simbol, atau seorang membeli sebuah produk khususnya yang bermerek terkenal dan mewah agar terlihat lebih tinggi daripada orang lain. Terus juga memakai produk karena unsurnya konformitas terhadap model yang mengiklankan pembeli tertarik untuk membeli suatu barang. Nah, terus juga ada munculnya penilaian bahwa membeli produk dengan harga mahal akan menimbulkan rasa percaya diri yang tinggi. Nah, itu tadi ngomongnya soal tentang perilaku konsumtif. Nah, kali ini aku juga pengen ngebahas ngomongin soal tentang pendapatan atau revenue. Jadi sebenarnya pendapat itu apa sih? Jadi pendapatan itu sebenarnya penghasilan yang timbul dari pelaksana aktivitas entitas yang normal dan dikenal dengan sebutan yang berbeda, seperti penjualan, penghasilan jasa, bunga, dividen, royalti, dan juga sewa. Nah, sebenarnya pendapatan itu merupakan suatu hal yang penting karena pendapatan adalah objek atas aktivitas perusahaan. Pendapatan memiliki pengertian yang bermacam-macam, tergantung dari sisi mana untuk meninjau pengertian pendapat tersebut. Nah, sebenarnya dari pendapatan ini sendiri pun juga banyak orang yang menafsirkan beda ya. Ada juga apa sih sebenarnya perbedaan dari secara signifikan terhadap pendapatan dan juga income ya. Nah, banyak orang berbeda. Sebenarnya income itu bagian dari pendapatan. Nah, kalau dari menurut FASB atau Financial Accounting Standard Board itu mengumumkan kalau Harahap pada tahun 2009 mengatakan bahwa pendapatan adalah arus masuk atau peningkatan nilai aset dari suatu entitas atau penyelesaian kewajiban dari entitas atau gabungan keduanya selama periode tertentu yang berasal dari penyerahan atau produksi barang, pemberian jasa atas pelaksanaan kegiatan lainnya yang merupakan kegiatan utama perusahaan yang sedang berjalan. Nah, itu kurang lebih kita ngebahas pendapatan karena cukup banyak sekali yang bisa kita kemukakan, cuma itu adalah suatu poin yang pentingnya. Dan selanjutnya kita bakal ngomongin tentang e-commerce. Apa sih e-commerce? E-commerce kan sangat luas sekali ya. Jadi kalau misalkan menurut Julian Ding dalam Halim 2 pada tahun 2005 dapat diartikan sebagai suatu transaksi komersial yang dilakukan antara penjual dan pembeli atau dengan pihak lainnya dalam hubungan perjanjian yang sama untuk mengirimkan sejumlah barang, pelayanan, atau peralihan hak di mana komersial ini terdapat di dalam media elektronik, media digital. Yang secara fisik tidak memerlukan pertemuan antara pihak dan keberadaan media di dalam public network. Yang terus bilang ya, kayak kalau misalkan orang dulu pengen beli baju, ibaratnya dia harus ke suatu toko, nah kali ini nggak ada e-commerce ini tidak perlu, cuma menggunakan handphone aja. Nah, selanjutnya ada beberapa macam bentuk-bentuk dari e-commerce itu sendiri. Ada B2B atau business to business, ada B2C atau business to customer, ada juga C2C atau customer to customer, terus juga ada C2B atau customer to business, dan terakhir ada non-business e-commerce. Oh ya, sorry ada satu lagi, ada intra-business e-commerce. Dan selanjutnya tadi seperti saya bilang aku pengen banget menekankan ngomongnya soal tentang Shopee Pay Later ya, Shopee Pay Later. Jadi Pay Later ini kan Shopee Pay Later ini merupakan salah satu bagian dari fintech. Finansial teknologi pasti dong ya. Karena memang ini secara online. Nah, tapi kalau menurut Bank Indonesia sendiri, apa sih itu finansial teknologi? Jadi finansial teknologi atau bisa kita sebut fintech ini merupakan penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.
Nah, selanjutnya ada juga klasifikasi fintech di Indonesia menurut Bank Indonesia. Jadi ada juga peer-to-peer lending atau crowdfunding. Jadi klasifikasi fintech pertama Bank ini lebih karena pengertiannya merupakan marketplace yang digunakan untuk mempertemukan orang yang ingin meminjamkan uang kepada orang yang ingin memberikan pinjaman. Oke. Kalau misalkan ada juga market aggregator. Market aggregator itu apa sih? Nah, kalau market aggregator itu sendiri itu merupakan suatu portal yang memang menyajikan berbagai informasi terkait keuangan kepada pengguna. Nah, ada juga risk and investment management. Jadi sebelum mencapai fintech, kita juga bisa berkonsultasi tentang pengaturan finansial kepada konsultan dan juga perencanaan keuangan. Dan ada juga payment, settlement, dan juga clearing. Jadi ini pun juga merupakan paling populer di masyarakat dan paling banyak digunakan untuk transaksi keuangan secara online. Nah, selanjutnya kita bakal ngomongin soal tentang keputusan pembelian. Nah, keputusan pembelian ini adalah sesuatu buying decision in process or in experience, in learning, choosing, using, and even disposing of a product. Nah, yang berarti bahwa keputusan pembelian adalah semua pengalaman dalam pembelajaran pemilihan penggunaan dan bahkan menyingkirkan produk. Itu menurut Kotler dan juga Keller pada tahun 2012. Nah, faktor-faktor apa aja sih yang memengaruhi keputusan pembelian? Yang pertama, faktor budaya. Terus juga ada faktor sosial. Terus selanjutnya ada faktor pribadi, personal itu sendiri. Terus juga ada faktor psikologis. Oke, selanjutnya. Oke, terakhir itu berarti di faktor psikologis. Jadi itu kajian teori yang mungkin akan saya angkat untuk membantu dalam pelaksanaan dalam penelitian ini. Nah, ada pun juga daftar pustaka, ada 6 referensi yang mungkin membantu saya dalam penyajian penelitian ini. Akhir kata dari saya, semoga ini dapat memenuhi ujian tengah semester teori akuntansi. Semoga apa yang saya sampaikan dapat jelas ataupun dipahami secara baik. Akhir kata saya mengucapkan banyak terima kasih. Akhir kata dari saya, stay safe, stay healthy, God bless you. Thank you.